Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andika Dwi Prasetya dengan NIM 124230092. Di sini saya akan melakukan demo simulasi routing OSPF menggunakan topologi seperti di gambar. Nah, di sini terdapat 4 area: area 0, area 2, area 3, dan area 4. Nah, saya akan melakukan demo menggunakan software Cisco Packet Tracer. Nah, di sini kita sudah masuk ke software Cisco Packet Tracer-nya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang routing OSPF. Routing OSPF sendiri adalah singkatan dari Open Short Path First, yaitu sebuah protokol routing dinamis atau otomatis yang mampu menjaga, mengatur, dan mendistribusikan informasi routing antar network secara dinamis atau otomatis. Jadi, OSPF ini membagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. Tingkatan-tingkatan ini diwujudkan menggunakan sistem pengelompokan, yaitu area. Di sini saya akan menggunakan topologi sesuai di gambar, menggunakan 4 area dan satu area backbone atau area 0 ini akan menghubungkan semua area, jadi semua area dapat berkomunikasi. Pertama, kita akan menggunakan 7 buah router, 4 router untuk area dan 4 router border. Ini router border dan ini router masing-masing area. Kita juga membutuhkan 4 buah switch, 4 buah switch, dan switch. Nah, naik. Kita juga membutuhkan device, yaitu PC untuk setiap ruangannya. 1, 2, 3, dan 4. Lalu saya akan menghubungkan router-router dan switch dan PC antar ruangan. Sebelumnya, karena masing-masing router ini membutuhkan router backbone ini membutuhkan 3 port serial, kita akan menambahkannya. Kita hentikan terlebih dahulu, kita tambahkan 2 port serial. Nah, jangan lupa dihidupkan lagi. Saya akan menghubungkan masing-masing. 1, 2, 3. Dari router area 0 ke router border masing-masing area. Di sini kita ke border area 1 ke area 2, area 2 ke area 2, router border area 3 ke area 3, router border area 4 ke area 4. Nah, di sini antar router menggunakan kabel serial, dan sekarang router ke masing-masing switch areanya menggunakan kabel strike, menggunakan port fast ethernet. Nah, di sini juga menggunakan kabel strike. Antar router ke switch menggunakan kabel strike, antar switch ke PC menggunakan kabel strike. Nah, setelah itu saya akan membuat kotak-kotak ini supaya lebih mudah dalam visualisasinya. Nah, sebelumnya saya akan membuat area 0 menggunakan warna hijau. Area 0. Nah, sini area 0. Kita buat lagi untuk area 2, 3, dan 4. Area 2 gunakan warna kuning. Area 2 menggunakan warna kuning, benar. Nah,
area 3, aduh udahlah, area 3 menggunakan warna pink, dan area 4 menggunakan warna biru. Kita turunkan sedikit supaya mempunyai space. Nah, di sini sebelumnya saya akan menggunakan node untuk membuat network, jadi lebih mudah dalam visualisasi. Di sini menggunakan 192.168 area 0 menggunakan 10.0, area 2 20.0, dan seterusnya. Itu 192.168.10.0 menggunakan /24. Di sini juga ini area 2, area 2 maka 192.168.20.0/24. Di sini area 3 menggunakan network 192.168.30.0/24. Di sini 192.168.40.0/24 untuk area 4. Di sini area 0 atau backbone. Nah, lalu kita juga akan mendokumentasikan atau membuat catatan antar router ini, network antar router, supaya gampang. Nah, di sini backbone ke router border 1.0 dan ke router border 2.0 dan seterusnya. Nah, jadi di sini 192.168.1.0, di sini 2.0, dan di sini 3.0. Masing-masing menggunakan subnet mask/24 atau 255.255.255.0. Nah, dari router border ke router area ini juga menggunakan IP 4.0, 5.0, dan 6.0. Di sini 4.0, di sini 5.0, dan di sini 6.0. Setelah itu saya akan mulai konfigurasinya. Dari memberikan IP ke masing-masing device pada ruangan. Nah, di sini saya akan menggunakan DHCP, IP DHCP. Jadi kita pertama masukkan fast Ethernet kosong dari router backbone, dari ruangan kosong terlebih dahulu. Jadi menggunakan IP address 192.168 sesuai yang telah kita tuliskan sebelumnya, yaitu 10.1//24. Nah, saya akan sekalian membuat DHCP-nya. IP DHCP full area 0 menggunakan network 192.168.10.0.255.255.255.0 dan default routernya 192.168.10.1. Nah, harusnya PC di ruangan di area 0 ini sudah mendapatkan IP DHCP. Bentar. Nah, di sini ternyata masih belum dihidupkan FA0-nya. Jadi ternyata kita salah mendefinisikan. Sini hapus saja FA0/0-nya, kita kasih IP. Nah, kita ulangi lagi pembuatan DHCP-nya, DHCP full area
area 0. Menggunakan network 192.168.10.0 dan default routernya 192.168.1.1. Exit. Kita coba lagi. Nah, di sini PC1 telah mendapatkan DHCP. Lalu selanjutnya kita ke area 2. Nah, di sini kita akan menggunakan FA 0/0. Jadi jangan terbalik lagi. Kita on 192.168.20.1/24. Kita buat DHCP-nya lagi, IP DHCP pool area 2. Networknya 192.168.20.0, 255.255.255.0. Default routernya 192.168.20.1. Exit. Nah, harusnya sudah dapat area 2 ini sudah dapat IP DHCP. Nah, sudah dapat 20.2. Selanjutnya kita buat juga ke masing-masing area 3 dan 4. Di sini menggunakan on dulu, menggunakan 30.1 30.1/24. Kita masukkan DHCP-nya, DHCP pool area 3. Networknya 192.168.3.0, default routernya 192.168.30.1. Exit. Kita cek apakah sudah mendapatkan DHCP. Nah, sudah dapat, tinggal ke ruangan 4. Ruangan 4 juga sama, kita masukkan IP-nya dulu 40.1 just ke IP DHCP pool area 4. Networknya 192.168.40.0, 255.255.255.0. Default routernya 192.168.40.1. Exit. Kita cek juga pas sudah mendapatkan DHCP. Nah, udah dapat. Jadi masing-masing ruangan ini telah mendapatkan IP-nya sendiri-sendiri. Selanjutnya kita akan konfigurasi OSPF. Sebelumnya kita akan memasukkan IP setiap port untuk menghubungkan router-router ini. Jadi yang pertama kita akan menghubungkan, karena ke area 2 ini serial 6/0, kita akan konfigurasi 6/0 terlebih dahulu. Di sini on, gunakan 192.168.1.1/24. Yang sekarang 3/0 untuk area 2, area 3, 3/0 on, pakai IP 2/0, 192.168.2/0, 2.1, 192.168.2.1. Nah, untuk serial 2 ke area 4, serial 2, jadi di sini 3.0, 192.168.3.1. Selanjutnya kita juga akan konfigurasi ke masing-masing router border. Di sini ke SE2 terlebih dahulu. SE2 di sini yaitu turunan dari IP router border di atasnya. Jadi di router border tadi 1.1, di sini 1.2. 192.168.1.2 menggunakan /24. Sekali
Kalian di serial 3 yang ke bawah yaitu 4.1 192.168 4.1. Nah, ke router border yang kedua sama, di sini turunan dari atasnya. Serial 2-nya berarti 2.2 192.168.2.2/24, yang serial 3 5.1 192.168.5.1. Nah, 5.1 ini adalah network area 3. Nah, yang ini. Selanjutnya ke border area 4. Config yang serial 2 sama seperti tadi, adalah turunan dari backbone yaitu 3.2. Yang serial 3 di sini 6, network 6, jadinya 6.1 192.168.6.1. Nah, selanjutnya kita akan masukkan router masing-masing area. Di sini juga turunannya dari router border, karena router border tadi 4.1, berarti di sini 4.2. Nah, yang di bawahnya berarti 5.2 serial 2 on 192.168.5.2. Nah, 192.168.5.2. Di sini berarti 6.2 on 192.168.6.2 on. Di sini udah hijau semua. Jadi sekarang kita dapat mengkonfigurasi OSPF-nya. Saya akan mengkonfigurasi OSPF-nya dari router border area kosong kedua. Nah, pertama kita exit ke router OSPF 1. Di sini kita masukkan network area 0 terlebih dahulu. Network area 0 di sini adalah 1.0, jadi kita masukkan 192.168.1.0, dan di sini adalah apa ya namanya, kebalikan dari subnet mask ini. Sebentar. Nah, di sini ada salah sedikit. Di sini harusnya 192. Oh, SE3 enggak deng ya. SE2 1.2. Bener deng. 192.168.4.1. Nah, exit, kita ulang ke router OSPF 1. Kita masukkan network dari area 0 yaitu 1.0 168.1.0. Di sini ada kebalikan dari 1.0.255.255.255.0 tadi. Jadi 0.0.0.255 ke area 0. Area 0. Nah, selanjutnya kita masukkan yang area 2 juga. Di sini 4.0 ke area 2. Nah, selanjutnya kita masukkan OSPF di area 0 dan area 2. Di sini exit. Kita masuk ke sebentar. Udah. Jadi kita masuk ke CLI router OSPF 1. Networknya kita masukkan yang pertama adalah network ruangan yaitu 10.0 192.168.10.0. Ininya sama, kebalikannya area 0. Di sini selanjutnya adalah 1.0. Nah, kita cepetin. Nah, di sini sudah mendapatkan notifikasi down dari router border yang telah kita buat sebelumnya. Di sini juga router border juga sudah mengirimkan notifikasi. Jadi area backbone ke router border ini udah terhubung. Selanjutnya kita hubungkan dengan area 2.
exit router OSPF1 networknya. Yang pertama kita masukkan network ruangannya yaitu 20.0 255 area 2. Selanjutnya kita masukkan yang ke atas yaitu 4.0 ke area 2 juga. Kita cepetin. Apakah mendapatkan notifikasi down? Nah, jadi di sini area 0 dan area 2 ini sudah terhubung. Bisa kita cek apakah sudah successful. Progress successful. Nah, jadi selanjutnya kita akan menghubungkan masing-masing ruangan dengan cara seperti tadi. Di sini ke enable config terminal, ke router OSPF1, kita geser sedikit. Di sini untuk ke atasnya yaitu 2.0 untuk ke area 0 nya. Jadi kita tuliskan networknya 192.168 2.0.0.0.255 area 0. Nah, benar. Untuk yang ke bawah 5.0 untuk ke area berapa ini? Area 3. Udah. Lalu kita ke area backbone lagi. Kita tuliskan IP yang 2.0 nih. Nah, yang ini supaya dapat terhubung ke area 3. Di sini kita ubah 1.0-nya ke 2.0. 2.0 benar, 2.0. Kita cepetin lagi apakah sudah mendapatkan notifikasi. Nah, di sini sudah sukses. Jadi router area 0 ini sudah terhubung ke border ke area 3. Di sini kita tinggal hubungkan yang area 3. Enable config terminal router OSPF1 networknya. Seperti tadi kita masukkan network ruangannya terlebih dahulu yaitu 30.0 92.168.30.0 menggunakan /24 kebalikannya area 3. Selanjutnya kita juga akan menghubungkan yang ke atas. Nah, yang ke atas ini yang 5.0 ke yang ini ke area ke router border. Kita cek lagi apakah sudah mendapatkan notifikasi. Belum. Cek 5.0 ke area 3 sudah benar. Yang ini 5.0 ke area 3 juga sudah benar. Jadi permasalahannya di sini adalah, nah, kembali lagi saya salah menginputkan yang ke area 3. Di sini 192 harusnya bukan 129. Di sini 192.168.5.1 salah. Kita cepetin. Cet. Apakah sudah mengirimkan notif? Nah, di sini harusnya udah ke 30.1. Apakah di sini udah menerima notif? Nah, sudah. Harusnya router 0 dan area 3 area 0 dan area 3 sudah terhubung. Kita coba cek. Nah, sukses. Jadi area 0 dan area 3 sudah terhubung. Kita coba cek area 3 apakah sudah terhubung dengan area 2. Nah, sudah. Jadi kita tinggal menghubungkan area 4-nya. Kita masuk ke router border area 4. CLI enable config terminal, ke router OSPF1, ke network yang area 4 tadi 3.0 92.168.3.0 ke area 0 karena ini mengarah ke area 0. 0.0.0.255 ke area 0.
kita masukkan lagi yang ke kanannya, ke area 4 nya, yaitu 6/0 ke area 4. 6/0 ke area 4. Nah, selanjutnya saya akan memasukkan yang seperti tadi, yang router area 0 atau backbone-nya ke dan area 4 nya. Nah, di sini seperti tadi, enable config terminal router OSPF 1, networknya sekarang 3 192.168.3.0.0.0.255 area 0. Nah, kita coba cepetin apakah sudah mendapatkan notifikasi. Nah, sudah. Jadi area 0 dengan router border area 4 sudah terhubung. Tinggal kita masukkan area 4 nya, CLI enable config terminal, terus router OSPF 1. Masukan pertama adalah network dari ruangan area 4 nya, yaitu 40.0 192.168.40.0.000.255 ke area 4, dan yang 6.0 ke area 4. Nah, di sini kita cepetin lagi. Nah, di sini juga sudah menerima notif dari router border, jadi sudah terhubung. Kita coba tes ping area 4 ke area 0. Apakah sudah terhubung? Sukses. Area 4 ke area 3. Sukses juga. Area 4 ke area 1. Sukses. Kita coba yang area 2 ke area 0. Sukses. Area 2 ke area 3. Sukses. Dan area 2 ke area 4. Sukses juga. Area 3 ke area 0. Sukses. Area 3 ke area 2. Sukses. Dan area 3 ke area 4 juga sukses. Jadi semua ruangan telah terhubung. Semua ruangan ini telah terhubung menggunakan routing OSPF. Jadi sekian demo routing OSPF hari ini, atau ini dalam tugas terakhir praktikum teori Jarcom. Di sini saya telah melakukan routing OSPF dan hasilnya sudah semua area atau semua ruangan sudah berhasil berkomunikasi. Jadi sekian dari saya. Terima kasih.